Halo, selamat datang. Hari ini kita akan mencari tahu tentang indikator TradingView untuk analisa buy dan sell di pasar kripto dan forex, diantaranya yaitu indikator Candle Crawl Stop dan indikator Candle Momentum Oscillator (CMO). Indikator Candle Crawl Stop dikembangkan oleh Tushar Chande dan Stanley Kroll. Ini adalah indikator yang dapat membantu mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial dalam suatu tren. Indikator ini memiliki dua komponen utama, long stop untuk menentukan level stop dalam tren naik dan short stop untuk tren turun. Cara membaca indikator Candle Crawl Stop untuk analisa buy dan sell. 1. Long stop, stop untuk tren naik. Jika harga bergerak di atas garis long stop, ini bisa dianggap sebagai sinyal untuk mempertimbangkan entry buy atau menahan posisi buy yang ada. Jika harga menembus di bawah garis long stop, ini bisa menjadi sinyal untuk keluar dari posisi buy atau mengambil tindakan lain yang sesuai. 2. Short stop, stop untuk tren turun. Jika harga bergerak di bawah garis short stop, ini bisa dianggap sebagai sinyal untuk mempertimbangkan entry sell atau menahan posisi sell yang ada. Jika harga naik di atas garis short stop, ini bisa menjadi sinyal untuk keluar dari posisi sell atau mengambil tindakan lain yang sesuai. Contoh penggunaan pada chart TradingView, analisa buy. Jika harga bergerak di atas garis long stop saat dalam tren naik, ini bisa dianggap sebagai sinyal buy potensial. Analisa sell. Jika harga bergerak di bawah garis short stop saat dalam tren turun, ini bisa dianggap sebagai sinyal sell potensial. Penggunaan indikator Candle Crawl Stop bisa menghasilkan perbedaan dalam interpretasi dan sinyal tergantung pada rentang waktu, time frame, yang digunakan. Perbedaan ini berkaitan dengan perubahan kecepatan pergerakan harga dalam interval waktu yang berbeda. 1. Candle waktu 5 menit, rentang waktu yang pendek seperti candle 5 menit bisa mencerminkan pergerakan harga yang lebih cepat. Candle Crawl Stop pada candle 5 menit dapat memberikan sinyal lebih sering, tetapi ini juga dapat menyebabkan noise atau sinyal yang kurang konsisten. 2. Candle waktu 15 menit. Rentang waktu 15 menit memberikan gambaran yang sedikit lebih jelas daripada candle 5 menit. Candle Crawl Stop pada interval ini mungkin memberikan sinyal yang lebih teratur dibandingkan dengan time frame yang lebih pendek. 3. Candle waktu 30 menit, rentang waktu 30 menit cenderung sedikit mengurangi noise dibandingkan dengan time frame yang lebih pendek. Candle Crawl Stop pada interval ini dapat memberikan sinyal yang lebih konsisten dan terkadang lebih dapat diandalkan. 4. Candle waktu 1 jam, rentang waktu 1 jam dapat memberikan gambaran tren yang lebih besar. Candle Crawl Stop pada time frame ini bisa memberikan sinyal yang lebih lambat tetapi mungkin lebih dapat diandalkan dalam mengidentifikasi tren jangka menengah. Poin penting, penggunaan Candle Crawl Stop pada time frame yang berbeda akan mempengaruhi frekuensi sinyal dan kecenderungan untuk memberikan sinyal yang lebih konsisten atau noise yang lebih rendah. Pilih time frame yang sesuai dengan gaya trading Anda dan lakukan uji coba serta observasi untuk melihat bagaimana indikator ini berperilaku dalam berbagai rentang waktu. Pemilihan time frame yang tepat sangat bergantung pada preferensi, tujuan trading, dan strategi yang Anda gunakan. Adaptasi indikator dengan time frame yang Anda pilih akan membantu dalam memahami sinyal-sinyal yang dihasilkan dan membuat keputusan trading yang lebih tepat. Indikator Candle Momentum Oscillator (CMO) digunakan untuk mengukur momentum pasar dengan membandingkan harga penutupan saat ini dengan harga penutupan sebelumnya. Ini membantu mengidentifikasi kekuatan atau kelemahan tren yang sedang berlangsung. Cara membaca dan menggunakan CMO untuk analisa buy dan sell adalah sebagai berikut. 1. Menafsirkan Candle Momentum Oscillator (CMO) nilai positif. Jika CMO di atas 0, itu menunjukkan bahwa harga saat ini lebih tinggi dari harga penutupan sebelumnya, menandakan adanya momentum positif atau tren naik. Nilai negatif. Jika CMO di bawah 0, itu menunjukkan bahwa harga saat ini lebih rendah dari harga penutupan sebelumnya, menandakan adanya momentum negatif atau tren turun. Proses 0 line. Ketika CMO melintasi garis 0 dari bawah ke atas, itu bisa menjadi sinyal beli atau konfirmasi tren naik. Sebaliknya,
Ketika CMO melintasi garis 0 dari atas ke bawah, itu bisa menjadi sinyal jual atau konfirmasi tren turun. 2. Analisa buy dan sell dengan candle momentum osilator. Analisa buy, jika CMO bergerak di atas garis 0 dan terus meningkat, ini bisa menjadi sinyal untuk entry buy, menunjukkan kekuatan momentum positif. Analisa sell, sebaliknya, jika CMO bergerak di bawah garis 0 dan terus menurun, ini bisa menjadi sinyal untuk entry sell, menunjukkan kekuatan momentum negatif. Contoh penggunaan pada chart TradingView, buy signal, jika CMO berada di atas 0 dan terus naik. Trader mungkin ingin mencari peluang entry buy, sell signal. Sebaliknya, jika CMO berada di bawah 0 dan terus menurun, trader mungkin ingin mencari peluang entry sell. Penggunaan candle momentum osilator, CMO, pada berbagai time frame pada chart candle, 5 menit, 15 menit, 30 menit, dan 1 jam, akan memberikan pandangan yang berbeda terkait momentum pasar dan sinyal-sinyal yang dihasilkan. Berikut adalah perbedaan penggunaan CMO pada time frame yang berbeda. 1. Candle waktu 5 menit. Time frame 5 menit memperlihatkan pergerakan harga yang lebih cepat dan lebih volatil. CMO pada time frame ini bisa memberikan sinyal-sinyal yang sering dan cepat berubah karena perubahan harga yang cepat. 2. Candle waktu 15 menit. Rentang waktu 15 menit memberikan gambaran yang lebih jelas dibandingkan dengan 5 menit. CMO pada time frame ini mungkin memberikan sinyal yang lebih konsisten dan bisa mengurangi noise dibandingkan dengan time frame yang lebih pendek. 3. Candle waktu 30 menit. Time frame 30 menit mengurangi noise dan dapat memberikan sinyal yang lebih konsisten. CMO pada interval ini dapat memberikan gambaran yang lebih baik tentang momentum jangka menengah. 4. Candle waktu 1 jam. Rentang waktu 1 jam mencakup gambaran yang lebih besar tentang pergerakan harga. CMO pada time frame ini dapat memberikan sinyal yang lebih lambat tetapi mungkin lebih stabil dan bisa mengidentifikasi momentum jangka panjang. Poin penting, pemilihan time frame akan mempengaruhi frekuensi sinyal dan kecenderungan untuk memberikan sinyal yang lebih konsisten atau lebih cepat berubah. Sesuaikan penggunaan CMO dengan time frame yang Anda pilih dengan strategi trading Anda untuk mendapatkan sinyal yang sesuai dengan tujuan trading Anda. Dalam memilih time frame, penting untuk mempertimbangkan tujuan trading, gaya trading, dan preferensi pribadi Anda. Uji coba berbagai time frame dapat membantu Anda memahami bagaimana CMO bereaksi terhadap pergerakan harga dalam interval waktu yang berbeda.